Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimatul Afifah dengan NIM 2019-310445. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang intermezzo dan pengertian SSP, pembayaran dan pelaporan pajak. Kita sebagai subjek wajib pajak atau WP tentunya berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara. Namun selain berkewajiban untuk membayar pajak, kita juga memiliki kewajiban untuk melaporkan pajak yang sudah kita bayar. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan dokumen atau formulir khusus, yaitu surat setoran pajak atau yang lebih akrab didengar dengan istilah SSP. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dalam hal diperlukan SSP dapat dibuat dalam rangkap 5 dengan menunjukkan lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. 1. Formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak, 2. Untuk satu masa pajak atau 1 tahun pajak atau surat ketagihan pajak. Surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode atau akun pajak dan satu kode jenis store. Julia Digaluh Nur Safitri dengan NIM 2019-310360. Bagaimana cara mengisi form surat setoran pajak atau yang biasa disebut dengan SSP yang seperti ini bentuknya? Yang pertama kali Anda lakukan adalah mengisi NPWP atau nomor pokok wajib pajak, lalu isikan nama wajib pajak dan juga alamat wajib pajak. Lalu selanjutnya isikan nomor objek pajak. Nomor objek pajak ini harus sesuai berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT pajak bumi bangunan. Lalu kemudian isikan juga alamat objek pajak di mana objek tersebut berada sesuai SPPT. Lalu kemudian isikan juga kode akun pajak. Kode akun pajak ini berisi akun yang akan Anda bayarkan. Lalu ada juga kode jenis setoran. Nah, kode jenis setoran ini adalah setoran yang akan Anda bayarkan juga. Lalu ada uraian pembayaran. Nah, uraian pembayaran ini adalah keterangan lebih lanjut di mana yang berhubungan dengan kode akun pajak dan juga kode jenis setoran. Nah, contohnya saja yaitu khusus PPH final pasal 4 ayat 2 atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dilengkapi dengan nama pembeli. Nah, semacam itu. Lalu kemudian ada masa pajak. Nah, masa pajak ini ada dua, yaitu ada bulan dan tahun. Nah, pada bulan ini Anda tinggal menyilang saja di mana bulan yang akan Anda bayarkan. Lalu untuk tahun Anda tinggal mengisi tahun yang Anda bayarkan. Lalu selanjutnya ada nomor ketetapan. Nah, nomor ketetapan itu diisi dengan ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak atau SKPKB dan juga SKPKBT atau juga surat tagihan pajak atau STP. Hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar atau disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain. Lalu kemudian jumlah pembayaran ini diisi dengan nominal jumlah yang ingin Anda bayarkan. Kemudian ada terbilang. Nah, terbilang ini adalah uraian dari nominal yang Anda tuliskan di jumlah pembayaran. Lalu yang terakhir Anda tinggal membubuhkan tanda tangan di sebelah sini, di mana Anda hanya tinggal menulis nama jelas dan juga membubuhkan tanda tangan yang kemudian akan diterima oleh kantor penerima pembayaran dan akan ditandatangani oleh penerima. Perkenalkan, nama saya Afrisa Dewi Esa Fitri dengan NIM 2019-310335. Dikarenakan kelemahan, sejak 1 Juli 2016, sistem pajak SSP sudah tidak berlaku lagi dan digantikan oleh sistem SSE atau surat setoran elektronik yang berdasarkan pada sistem e-billing. Nah, untuk cara membayar pajak menggunakan sistem e-billing, yang pertama adalah harus mendapatkan ID e-billing dengan cara mengakses situs pajak online, lalu klik bayar dan klik e-billing. Kemudian isi identitas, jenis pajak,
masa pajak, tahun pajak, dan jumlah setoran. Pastikan data yang Anda masukkan sudah benar, lalu bayar ID billing sesuai dengan jangka waktu. Pembayaran bisa melalui teller, ATM, mobile banking, dan mini ATM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Haji Bagas Samudra dengan NIM 2019310375. Nah, untuk jangka waktu pembayaran dan pelaporan pajak ada 2 item. Untuk surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak orang pribadi WPOP, dan kedua untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Untuk surat pemberitahuan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi atau OP, batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Kedua, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tahunan adalah WPOP yang dalam 1 tahun memperoleh penghasilan tidak melebihi tidak kena pajak atau PTKP. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh. Yang kedua, untuk SPT tahunan PPh wajib badan, batas waktu penyampaian SPT-nya paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak tidak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh. Perkenalkan, nama saya Novami Ramadhani Mutaharoh dengan NIM 2019-310513. SPT masa yaitu sarana yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan kegiatan perpajakannya dalam suatu masa pajak atau bulan, termasuk melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut dari pihak lain. Contohnya pada pasal 21 Undang-Undang PPh yang mewajibkan pemberi kerja untuk memotong PPh atas gaji dan upah. SPT masa memiliki beberapa jenis seperti PPh 21, PPh 22, pasal 23, pasal 26, pasal 4 ayat 2, dan SPT masa PPN. Pelaporan SPT masa dilakukan secara rutin setiap bulan sesuai dengan tanggal yang tertera pada pasal yang bersangkutan. SPT masa memiliki batas akhir pelaporan atau penyampaian, yaitu 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan memberikan ketetapan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Kemudian apabila jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari Sabtu atau hari libur nasional ataupun ketika ada pemilu, maka akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Begitu pula dengan batas akhir pelaporan. Kemudian berkaitan dengan ketentuan PPh pasal 25, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan bagi WPOP yang tidak memiliki pekerjaan bebas ataupun bagi WPOP yang dalam 1 tahun pajak tidak memiliki penghasilan lebih dari PTKP ataupun WPOP yang tidak memiliki badan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anggi Marsyalina Himawan dengan NIM 2019-310316. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Materi selanjutnya adalah ketentuan pembetulan SPT. Ketentuan pembetulan SPT ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemauan sendiri. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dan sadar membetulkan SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis.
Tindakan ini dapat dilakukan selama Direktur Jenderal Pajak belum melakukan pemeriksaan. Nah, yang kedua adalah sebelum 2 tahun. Pembetulan SPT rugi ataupun lebih bayar harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Yang terakhir adalah sanksi administrasi 2% per bulan. Sanksi ini dikenakan apabila setelah pembetulan SPT tahunan atau masa mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. Sanksi ini dihitung atas jumlah pajak yang belum dibayar. Keterlambatan dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran. Bagian dari bulan tetap dihitung 1 bulan penuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Ramadhani dengan NIM 2019-310462. Perlu diketahui bahwa wajib pajak dapat melakukan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan SPT tahunan atau penundaan SPT paling lama 2 bulan. Sejak berakhirnya batas penyampaian SPT tahunan dengan ketentuan menyampaikan pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan SPT tahunan. Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT tahunan dalam jangka waktu 2 bulan, maka wajib pajak akan mendapatkan surat teguran. Tata cara mengajukan pemberitahuan perpanjangan SPT sebagai berikut. Yang pertama, membuat pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan secara tertulis dengan disampaikan dalam bentuk formulir kertas atau hard copy atas dalam bentuk data elektronik beserta lampiran-lampirannya kepada KPP sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir. Yang kedua, dokumen harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa yang telah ditunjuk. Apabila pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak, maka wajib dilampiri dengan surat kuasa khusus. Yang ketiga, diwajibkan menyebutkan alasan perpanjangan dan melakukan perhitungan sementara pajak terutang dalam 1 tahun pajak yang batas waktunya diperpanjang. Lalu yang terakhir ada segala dokumen yang dilampirkan harus ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang ditunjuk. Dalam hal pemberitahuan perpanjangan SPT 2019 ditandatangani oleh kuasa wajib pajak, maka wajib melampirkan surat kuasa khusus. Baik, saya akan menjelaskan tentang sanksi pelanggaran pembayaran dan pelaporan pajak. Yang pertama ada sanksi bunga, terdiri dari beberapa sanksi. Yang nomor 1 yaitu Undang-Undang KUP tahun 2007 pasal 8 ayat 2 tentang pembetulan SPT tahunan dalam 2 tahun. Yang kedua, Undang-Undang KUP 2007 pasal 8 ayat 2A tentang pembetulan SPT masa dalam 2 tahun. Yang ketiga ada Undang-Undang 2007 pasal 9 ayat 2A tentang keterlambatan bayar atau setor pajak masa. Yang keempat ada Undang-Undang KUP 2007 pasal 9 ayat 2B tentang keterlambatan bayar atau sektor pajak tahunan. Yang kelima ada Undang-Undang KUP 2007 pasal 8 ayat 2A tentang SKPKB kurang bayar atau tidak dibayar dan penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan. Yang keenam ada Undang-Undang KUP 2007 pasal 13 ayat 5 tentang penerbitan SPT setelah 5 tahun. Yang ketujuh ada Undang-Undang KUP 2007 pasal 14 ayat 3 tentang PPh tahun berjalan tidak atau kurang bayar, B. SPT kurang bayar. Yang ke-8 ada Undang-Undang KUP 2007 pasal 14 ayat 5 tentang PKP gagal produksi. Yang ke-9 ada Undang-Undang KUP 2007 pasal 15 ayat 4 tentang SKPKBT diterbitkan setelah lewat 5 tahun karena adanya tidak pidana. Yang ke-10 ada Undang-Undang KUP 2007 pasal 9 ayat 1 tentang SKPKB atau T, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan atau putusan banding yang berakibat kurang bayar atau terlambat bayar. Yang ke-11 ada Undang-Undang KUP 2007 pasal 19 ayat 2 tentang pembayaran menggugur atau menunda. Dan yang terakhir ada Undang-Undang KUP 2007 pasal 19 ayat 3 tentang kekurangan pajak karena penundaan SPT.
Nah, yang kedua ada sanksi denda. Denda terbagi menjadi 6. Yang pertama, Undang-Undang KUP 2007 Pasal 7 Ayat 1 tentang SPT tidak disampaikan, SPT masa PPN, SPT lainnya, SPT tahun PPH WP Badan, dan SPT tahunan PPH WP OP. Yang kedua, ada Undang-Undang KUP 2007 Pasal 8 Ayat 3 tentang pengungkapan ketidakbenaran dan pelunasan setelah penyidikan. Yang ketiga ada Undang-Undang KUP 2007 Pasal 14 Ayat 4 tentang PKP tidak membuat faktur pajak. Yang kedua, PKP tidak mengisi form pajak secara lengkap. Dan yang terakhir, PKP pelaporan faktur tidak sesuai mata terbit. Yang keempat ada Undang-Undang KUP 2007 Pasal 14 Ayat 5 tentang PKP gagal produksi setelah diberikan restitusi. Yang kelima ada Undang-Undang KUP 2007 Pasal 25 Ayat 9 tentang pengajuan keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian. Dan yang terakhir ada Undang-Undang KUP 2007 Pasal 27 Ayat 5D tentang permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian. Nah, yang ketiga ada sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan sendiri dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama Undang-Undang KUP Pasal 8 Ayat 5 tentang pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbitnya SKP. Yang kedua, Undang-Undang KUP 2007 Pasal 13 Ayat 3 tentang PPN atau PPNBM tidak seharusnya dikompensasi atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0%. Yang ketiga ada Undang-Undang KUP tahun 2007 Pasal 13A tentang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang diisi tidak benar yang dilakukan karena kesipaan dan pertama kali. Yang keempat, Undang-Undang KUP tahun 2007 Pasal 15 Ayat 2 tentang kekurangan pajak pada SKPKBT. Yang kelima, ada Undang-Undang KUP tahun 2007 Pasal 17C Ayat 5 tentang SKPKB yang diterbitkan dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi WP dengan kriteria tertentu. Dan yang terakhir ada Undang-Undang KUP 2007 Pasal 17D Ayat 5 tentang SKPKB yang diterbitkan setelah dilakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak bagi pajak dengan persyaratan. Dan ini tabel tentang sanksi pelanggaran pembayaran dan pelaporan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aminatul Fauzia dengan NIM 2019310481. Saya akan menjelaskan pada bagian sanksi administrasi telat melaporkan pajak. Sanksi hukum jika tidak melakukan pembayaran atau telat melaporkan pajak dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan UU KUP. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana. Apa saja sanksinya? Yaitu ada 3, pengenaan bunga, sanksi kenaikan, dan sanksi denda. Pertama yang akan saya jelaskan, pengenaan bunga. Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada pasal 9 ayat 2A dan 2B UU KUP. Dalam ayat 2A dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sementara pada ayat 2B disebutkan wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT. Sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Jika wajib pajak baru membayar kewajibannya lewat dari tanggal-tanggal tersebut, maka wajib pajak harus membayar bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang. Yang kedua, ada sanksi kenaikan. Ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Contohnya seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Jenis sanksi ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut. Yang ketiga, sanksi denda.
Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan, besarnya pun bermacam-macam sesuai dengan aturan undang-undang. Contohnya, telat menyampaikan SPT masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai 500.000. Sedangkan telat dalam penyampaian SPT masa PPH, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zelza Amalia dengan NIM 2019-310518. Sanksi pidana telat pelaporan pajak sendiri yaitu jenis sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan denda. Nah, besar denda sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, 500.000 untuk surat pemberitahuan masa PPN. Yang kedua, 100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya. Yang ketiga, 1 juta untuk surat pemberitahuan tahunan wajib pajak pendapatan pajak badan. Dan yang terakhir, 100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan wajib pajak pendapatan pajak milik pribadi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.